Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Almira Nursawila sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Yang kedua ada Faizal sebagai pemateri 2 dan yang ketiga ada Muhammad Nizar Haikal sebagai pemateri 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penyusunan jurnal kami akademik dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan metode Word and Paper. Jurnal ini kami susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah, dan topik ini kami pilih karena kami melihat pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung transformasi digital, khususnya pada instansi pelayanan publik seperti PT Asabri. Dalam jurnal ini, saya menggunakan pendekatan Word and Paper yang dikombinasikan dengan analisis value chains, analisis SWOT, dan portofolio aplikasi McFarlane untuk merumuskan strategi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan operasional di PT Asabri. Harapan kami, jurnal ini dapat memberikan gambaran dan memberikan wawasan mengenai bagaimana teknologi informasi bisa digunakan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan latar belakang dari penyusunan jurnal ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini, yang dimana yaitu transformasi digital mengubah operasional organisasi, termasuk di sektor pelayanan publik seperti PT Asabri, sebuah BUMN yang menyelenggarakan asuransi sosial dan pensiun untuk TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan serta Kepolisian. Teknologi informasi menjadi penggerak utama dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan yang efisien. Kami juga menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh Asabri, yang dimana yaitu kurangnya integrasi sistem informasi antara unit kerja menyebabkan duplikasi data, keterlambatan proses, dan kesalahan pengolahan. Sementara penggunaan proses manual dalam pengumpulan dan pencatatan data memperlambat akses informasi serta meningkatkan risiko human error. Dalam keadaan darurat seperti meninggalnya prajurit dan data yang tidak terpusat dan tidak sistematis menyulitkan pencarian narahubung atau ahli waris, sehingga pengambilan keputusan dan pelayanan belum sepenuhnya berbasis data akurat dan real time. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama ada analisis kesenjangan sistem informasi saat ini dengan kebutuhan strategis, yaitu kita menggunakan metode Word and Paper. Yang kedua, rancang strategi sistem informasi, relevan teknologi, dan dukung tujuan bisnis. Yang ketiga, ada rekomendasi pengembangan sistem untuk efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Nizar Haikal. Baik, di sini ada beberapa metode penelitian yang kami lakukan selama penyusunan jurnal ini. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti dimulai dengan mengidentifikasi masalah guna memperoleh pemahaman mendalam terkait berbagai hambatan yang dialami PT Asabri dalam mengelola sistem informasinya. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menggali pemahaman teori yang komprehensif mengenai manajemen sistem informasi serta pendekatan dari Word and Paper itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara dengan staf dan manajer di PT Asabri yang terlibat langsung dalam proses pelayanan peserta dan pengelolaan sistem informasinya. Terus ada observasi langsung terhadap proses bisnis yang sedang berjalan dan dokumentasi kebijakan serta prosedur yang mendukung sistem informasi yang ada. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan strategi dan juga penyusunan strategi. Nah, perencanaan strategi dilakukan secara sistematis menggunakan metode Word and Paper. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait implementasi sistem informasi. Selain itu dilakukan juga analisis value chain untuk memetakan aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam proses bisnis PT Asabri, serta analisis tren TI dan infrastruktur yang mendukung operasional. Penyusunan strategi sistem informasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Strategi ini mencakup strategi manajemen SI atau TI, portofolio sistem yang akan dikembangkan.
Nah, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan pemberian saran. Penarikan kesimpulan dan pemberian saran dilakukan pada tahap akhir penelitian. Kesimpulan ini merangkum temuan penelitian yang telah diperoleh dan menjawab tujuan penelitian. Next. Di sini ada beberapa analisis yang digunakan eh, oleh kami. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 pendekatan utama, yaitu ada pendekatan analisis SWOT, analisis value chain, dan juga portfolio McFarlane strategi. Untuk analisis SWOT ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan yang diterapkan sehingga permasalahan yang terlihat dalam lingkungan internal dan eksternal dapat diketahui. Yang kedua yaitu analisis value chain digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan nilai tambah dalam proses pelayanan dan operasional organisasi. Dalam konteks PT Asabri itu sendiri, analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem informasi seharusnya mendukung setiap aktivitas dalam rantai nilai guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada peserta dan ahli waris. Nah, yang ketiga yaitu McFarlane strategi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap solusi SI dan analisis SWOT solusi SI, maka didapatkan aplikasi informasi PT Asabri berdasarkan kedua analisis tersebut. Menunjukkan target aplikasi SI berdasarkan analisis value chain dan SWOT dari hasil solusi aplikasi SI TI. Disusun dan dalam portofolio dengan 4 klasifikasi yaitu strategis, key operasional, high potensial, dan juga support. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira. Baik, sekarang saya akan menjelaskan analisis value chain atau rantai nilai yang kami dilakukan di PT Asabri Cabang Bandung. Value chain sendiri adalah cara untuk memahami proses kerja organisasi secara menyeluruh, dari awal sampai akhir, dan bagaimana setiap langkahnya ini bisa memberikan nilai tambah bagi peserta, khususnya anggota TNI, Polri, dan ASN. Kita mulai dari aktivitas utama, yaitu proses inti yang berhubungan langsung dengan layanan untuk peserta. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu proses awal seperti pendaftaran anggota baru, pencatatan data peserta, dan pemotongan iuran. Di tahap ini, data harus akurat dan cepat agar sistem membaca atau memproses berikutnya supaya tidak tertunda. Yang kedua ada operasional, yaitu pengumpulan iuran dan penempatan dana dalam instrumen investasi. Pada proses ini, pentingnya untuk memastikan dana peserta yang dikelola secara optimal dan aman. Ketiga ada inbound outbound logistik yang mencakup pembayaran pensiun dan manfaat seperti JKK atau JKM. Jika proses sebelumnya tidak efisien, pencairan manfaat bisa terlambat atau salah sasaran. Yang keempat ada marketing dan sales, yaitu layanan seperti pemberian informasi, hak peserta, simulasi manfaat, dan pelaporan digital. Dengan layanan digital, peserta bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan transparan. Yang kelima ada servis, yaitu layanan purna jual seperti survei kepuasan, pengelolaan keluhan, dan perbaikan layanan. Nah, di sini kita bisa tahu apakah peserta puas atau perlu peningkatan layanan. Selain itu ada aktivitas pendukung atau support activities yang memperkuat keseluruhan sistem. Yang pertama adalah firm infrastruktur, seperti kebijakan internal dan manajemen risiko. Lalu ada human resource management, yaitu rekrutmen dan pelatihan pegawai. Dan lalu ada teknologi development yang mengembangkan aplikasi internal, inovasi layanan, dan keamanan sistem. Terakhir ada procurement atau pengadaan perangkat TI dan kerjasama dengan vendor teknologi. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Nizar. Baik, terima kasih. Di sini ada analisis SWOT yang telah kami lakukan pada PT Asabri Cabang Bandung. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri ada 2 poin, yaitu strength dan juga weakness. Nah, untuk faktor eksternal itu ada 2 poin juga, yaitu opportunities dan juga threats. Untuk faktor internal strength, terdapat
3 poin, yaitu yang pertama komitmen organisasi dalam peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, dukungan manajerial terhadap inisiatif digitalisasi. Yang ketiga, pengalaman organisasi dalam mengelola sistem layanan publik. Nah, yang kedua yaitu ada weakness, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu keterbatasan koordinasi antar unit dalam penggunaan sistem. Yang kedua, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi. Yang ketiga, proses bisnis belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu kurangnya standar operasional prosedur berbasis TI. Nah, untuk faktor eksternal yang pertama yaitu ada opportunities. Yang pertama yaitu tren digitalisasi sektor publik secara nasional. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mendukung otomatisasi proses. Yang ketiga, dukungan publik terhadap pelayanan yang cepat, efisien, dan juga akuntabel. Yang kedua yaitu ada threats, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu ketidakpastian kebijakan dan regulasi di masa depan. Kedua, ancaman keamanan informasi dan serangan cyber. Yang ketiga, keterbatasan pendanaan untuk proyek transformasi digital. Nah, di sini ada beberapa strategi, ada 4 strategi. Strategi ini diambil dari gabungan antara faktor internal dan juga eksternal itu sendiri. Yang pertama yaitu ada strategi SO atau gabungan dari strength dan juga opportunities. Dalam strategi SO sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama memanfaatkan dukungan manajemen dan infrastruktur yang ada untuk mendukung inisiatif digital. Nah, ini untuk dalam kurungnya ini yang bermaksud yaitu S1 itu dari strength poin 1, S3 dari strength poin 3, dan juga O1 itu dari opportunities poin 1. Nah, yang kedua yaitu mendorong integrasi sistem melalui kerjasama lintas lembaga. Itu diambil dari S2 dan juga O4. Nah, yang ketiga menyesuaikan proses bisnis dengan perkembangan teknologi terkini, yang dimana diambil dari S2, S5, dan juga O3. Nah, yang terakhir ya poin 4, yaitu mengembangkan layanan yang proaktif untuk menjawab ekspektasi publik yang terdapat dalam S1 dan juga O5. Nah, selanjutnya ada strategi WO atau weakness dan opportunities. Nah, yang pertama yaitu memetakan jalan integrasi sistem informasi lintas unit. W1 diambil dari weakness poin 1, W2 dari weakness poin 2, O1 dari opportunities poin 1. Begitu pun selanjutnya. Yang kedua yaitu menyusun ulang prosedur kerja yang mendukung digitalisasi yang diambil dari W3, W4, dan juga O2. Yang terakhir ada poin ketiga, yaitu mengakses program dukungan transformasi digital dari pemerintah. Itu diambil dari W2, O1, dan juga O4. Nah, strategi selanjutnya yaitu ada strategi ST atau gabungan dari faktor internal dan juga eksternal. Dari internalnya yaitu strength, eksternalnya yaitu traits. Strategi ST ini terdapat 2 poin, yaitu menyiapkan strategi keamanan dan mitigasi resiko TI dengan memanfaatkan tim dan infrastruktur internal, di mana diambil dari strength 2, strength 3, dan juga traits 2. Nah, untuk yang poin yang kedua yaitu mengadopsi standar nasional agar tetap selaras dengan perubahan regulasi yang diambil dari S5 dan juga T1. Nah, yang terakhir ada strategi WT atau weakness dan juga traits, gabungan antara weakness dan juga traits. Di mana terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu merancang perubahan budaya organisasi untuk mendukung transformasi digital yang diambil dari weakness 5 dan juga traits 4. Yang kedua yaitu menyusun kebijakan keamanan sistem informasi secara proaktif yang diambil dari W4 dan juga T2. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan audit dan evaluasi kesiapan sistem sebelum implementasi yang diambil dari W2 dan juga T3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nizar. Di sini setelah melakukan analisis value chain dan analisis SWOT, maka kami merumuskan portofolio untuk PT Asabri, yang dimana masuk kepada McFarland strategi. Kerangka ini membantu organisasi memetakan aplikasi berdasarkan dampak strategis dan operasional, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang investasi dan pengembangan. Yang dimana yaitu pada kuadran strategik, kami merumuskan portofolio yaitu SI strategi, registrasi peserta terintegrasi, SI manajemen investasi, dan pelaporan dana,
integrasi sistem layanan atau single sign-on. Yang terakhir ada SIML untuk kuadran high potensial. Yang pertama yaitu portal digital peserta. Yang kedua ada chatbot dan simulasi manfaat. Yang ketiga ada SI pengadaan dan vendor management. Next ada kuadran key operasional yang dimana yang pertama yaitu e-form dan workflow automation. Yang kedua sistem pengaduan online dan survei digital. Yang ketiga SI pembayaran pensiun otomatis. Yang keempat fitur feedback dan survei kepuasan. Yang kelima yaitu SI keamanan sistem. Next di sini ada kuadran support yang dimana yaitu yang pertama SI monitoring regulasi dan audit trail. Yang kedua ada SI kepegawaian dan performance appraisal. Yang terakhir yaitu intranet atau forum kolaboratif lintas unit. Baik, berikut tadi penjelasan mengenai make strategi. Mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Almira. Baik, sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang telah kami susun. Yang pertama, berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode Ward and Pepard pada PT Asabri Persero Cabang Bandung ini, saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sistem informasinya. Tantangan tersebut meliputi kurangnya integrasi antar unit, kerjasama, dominasi proses manual, dan belum tersedianya data secara real time. Hal ini berdampak berlangsung pada efektivitas dan pelayanan dan efisiensi operasional. Yang kedua, melalui pendekatan analisis seperti SWOT, value chain, dan portofolio aplikasi McFarlane, ditemukan bahwa ada peluang besar bagi Asabri ini untuk melakukan transformasi digital, terutama pada pemanfaatan tren digitalisasi sektor publik, dukungan manajerial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Yang ketiga ada strategi yang diusulkan meliputi pengembangan portal digital peserta, otomatisasi proses bisnis, dan integrasi sistem antar unit, serta penguatan keamanan sistem informasi. Semua strategi ini diarahkan untuk membangun sistem informasi yang adaptif, terintegrasi, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan strategi yang tepat, PT Asabri diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses internal, dan menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh pesertanya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.